Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Triawansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gradient boosting dalam mata kuliah data mining. Oke, yang pertama, apa itu gradient boosting? Nah, gradient boosting itu adalah algoritma machine learning yang berbasis ensemble learning yang membangun model secara bertahap atau sekuensial untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Nah, berikut adalah tahap-tahapannya teman-teman. Yang pertama ada ensemble, yaitu adalah kombinasi banyak model lemah atau weak learners menjadi satu model kuat atau strong learner. Lalu ada sequential, setiap model baru dilatih untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Terus yang ketiga ada gradient, yaitu menggunakan gradient descent untuk meminimalkan fungsi loss secara iteratif. Oke, kita masuk ke karakteristik dari gradient boosting teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sequential learning. Jadi di sequential learning ini model itu dibangun satu persatu dan bukan secara paralel seperti random forest. Setiap iterasi belajar dari kesalahan sebelumnya. Lalu ada decision tree atau weak learner, yang dimana ini tuh menggunakan pohon keputusan dangkal atau depth kecil sebagai base learner agar tidak terjadi over, overfitting pada satu model. Lalu ada residual learning, yang dimana setiap model baru itu dilatih pada residual atau selisih antara prediksi dan nilai aktual dari model sebelumnya. Lalu yang terakhir ada gradient optimization, menggunakan gradient descent untuk meminimalkan loss function dan menemukan arah perbaikan yang optimal. Nah, berikut adalah cara kerja dari gradient boosting, teman-teman. Yang pertama, itu prediksi awal. Nah, jadi nantinya tuh kita bakal ngebuat prediksi awal yang biasanya tuh biasanya rata-rata dari nilai target. Terus yang kedua, itu kita menghitung residual. Itu nantinya kita bakal ngehitung selisih antara nilai aktual dan prediksi atau error. Yang ketiga ada latih model baru. Latih model baru ini kita melatih decision tree baru pada residual tersebut, teman-teman. Terus yang keempat itu adalah gabungan model. Jadi kita menambahkan model baru ke assemble dengan learning rate. Terus yang terakhir yang kelima itu adalah kita mengulangi prosesnya. Jadi kita melakukan iterasi sampai error cukup kecil atau iterasi maksnya tercapai, teman-teman. Nah, berikut ada formulanya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke, kita bisa next lagi. Nah, ini untuk studi kasus dari prediksi kelulusan mahasiswa, teman-teman. Jadi tujuannya itu kita memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data dari akademik. Nah, untuk fitur inputnya atau features ya, yang pertama ada kehadirannya, teman-teman, persennya, persentase kehadiran kuliah, terus yang kedua ada nilai tugas, rata-rata nilai tugas hariannya, lalu yang ketiga ada nilai UTS, yang bisa diambil dari ujian tengah semester, terus ada nilai UAS atau ujian akhir semester. Nah, target outputnya itu lulus atau tidak lulus, atau yang biasa kita kenal binary classification. Nah, ini hasil modelnya, teman-teman. Seperti ini simulasi prediksi pada dataset di kelulusan 300 mahasiswa, teman-teman. Nah, untuk keuntungan dan kekurangannya, teman-teman. Keuntungannya ini dari metode ini adalah akurasi prediksi itu sangat tinggi dibanding algoritma single model, teman-teman. Lalu dia mampu menangani data kompleks nonlinear dan berdimensi tinggi, serta fleksibilitasnya itu sangat fleksibel, teman-teman, dapat digunakan di semua klasifikasi maupun regresi, teman-teman. Lalu ada robust terhadap outlier dan missing values. Yang terakhir ada memberikan feature importance untuk interpretasi model. Nah, kekurangannya dari algoritma ini adalah waktu trainingnya itu lebih lama dari dibanding algoritma-algoritma lain karena prosesnya sequential atau nggak bisa paralel. Lalu ada rentan overfitting jika parameternya tidak dituning dengan baik, lebih sulit diinterpretasi dibanding decision tree tunggal, terus juga sensitif terhadap noise dan data yang tidak bersih. Terus yang terakhir, dia tuh memerlukan lebih banyak memori dan komputasi. Jadi dia lebih banyak bukan usage daripada algoritma-algoritma lain, teman-teman. Nah, ini adalah perbandingan algoritma ensemble. Yang pertama itu aspeknya mungkin teman-teman bisa lihat aja di ini. Dari aspek paging, terus ada boostingnya sama stackingnya.
Jadi kalau misalnya hmm, metodenya paralel nih ya teman-teman ya, itu dia fokusnya ke varians ya teman-teman. Sedangkan kalau stacking suatu bias, stacking bertingkat. Kalau kalau stacking itu dia lebih ke keduanya dari si variance dan si bias ini. Nah, untuk secara akurasi, boosting itu cukup baik karena dia sangat tinggi, teman-teman, paling tinggi untuk akurasinya daripada uh, algoritma-algoritma lain. Lalu untuk kecepatannya, di sini gradient boosting itu sangat lambat dibanding algoritma lain, teman-teman. Dan untuk overfitting, boosting ini dia di sedang. Sedangkan seperti Beijing atau Random Forest itu di rendah dan stacking ada di sedang, teman-teman. Nah, ini untuk implementasi dengan Python dan scikit-learn. Ini adalah programnya, teman-teman. Seperti ini. Terus ini parameternya, ada n estimators. Ini adalah jumlah weak learner atau pohon yang bakal dibangun nantinya. Terus ada learning rate. eh itu adalah seberapa besar kontribusi setiap pohon, kayak 0,01 sampai 0,3 teman-teman. Dan max depth itu adalah kedalaman maksimum maksimum setiap pohon yang defaultnya itu yang defaultnya itu 3 teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, gradient boosting itu adalah metode assemble yang kita jelaskan tadi yang sangat efektif untuk klasifikasi dan regresi dengan akurasi tinggi. Lalu dia tuh bekerja secara sekuensial. Setiap model memperbaiki kesalahan model sebelumnya menggunakan gradient descent, teman-teman. Lalu yang ketiga ada dia tuh cocok untuk data kompleks dan dia terbukti efektif pada kasus prediksi kelulusan mahasiswa dengan akurasi kurang lebih dari 92%. Lalu yang terakhir itu adalah perlu perhatian pada hyperparameter tuning untuk menghindari overfitting dan mempersingkat waktu trainingnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.